emosionalnya nggak terkontrol, ambisinya nggak terkontrol, ya. Dengan adanya yang politikus-politikus senior yang hari ini bergabung dengan PSI, itu merupakan fungsi kontrol terhadap emosional yang sedang bergejolak di tingkat milenial. Karena kita sama-sama harus pahami bahwasanya milenial ini ambisinya masih menggebu-gebu dan cenderung tanpa pola. Jadi pengalaman yang baru lalu, pileg kita yang kemarin baru lalu, akibat tidak ada kontrol itu, maka PSI ini masih belum bisa maksimal dalam mendudukan orang-orangnya di legislatif. Nah, sekarang PSI sudah berubah bentuk, ya. Berubah bentuk dengan bagaimana mengkolaborasikan antara tokoh-tokoh milenial dengan tokoh-tokoh senior partai politik yang bergabung di PSI untuk mencapai satu tujuan yang sama pada pemilihan legislatif nanti 2024, ya. Karena apa? Kekuasaan itu harus direbut dulu, baru bisa kita rubah. Gak bisa kita pungkiri bahwasanya sebaik apapun katanya partai politik, sebagus apapun katanya partai politik, apabila tidak ada keterwakilannya di lembaga legislatif, maka itu semua hanya cerita bohong belaka, ya. Makanya hari ini PSI menempatkan tokoh-tokoh senior yang bergabung di PSI untuk dapat kiranya nanti kader-kader muda yang memiliki energi yang luar biasa akan mampu menjadi legislator dari PSI dalam mewakili masyarakat di daerahnya masing-masing. Sehingga inilah yang tren yang hari ini di demokrasi, bahwasanya kita dalam menyapa konstituen itu tidak harus dengan pertemuan dan lain sebagainya, tapi bagi PSI kita cukup melakukan Zoom meeting melalui WA dan lain sebagainya. Kayak tadi juga saya baru melakukan Zoom meeting terhadap 4 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara ini, antara lain Batubara, Madinah, Umbahas, dan Batubara, Madinah, Humbas, dan Samosir. Cukup dengan Zoom meeting saja. Tidak perlu kita bawa SK ke Jakarta, kirim teken sana, balik ini ke sana. Itu kan membuat kos politik yang luar biasa. Tapi kita cukup melakukan Zoom, dari pihak kabupaten berada di daerah masing-masing, mereka menandatangani, dalam Zoom meeting direkam oleh DPP, dikirim ke kita nanti akan mengirimkan ke pusat, sehingga keluarlah SK mereka. Inilah salah satu kecanggihan PSI dalam membentuk, dalam berdemokrasi, dalam mempercepat, ya, kepengurusan yang ada di kabupaten kota. Dan ke depan juga ada bakal 4 lagi yang akan menandatangani MOU bersama Bro Giring. Nah, satu lagi Bro NCS yang ingin saya sampaikan terakhir sebelum saya serahkan kepada Bro Sutrisno Pangaribuan. Di dalam PSI ini, saya sedikit bercerita PSI karena memang ada sekolah pengkaderan di PSI, dan alhamdulillah saya sudah lulus sebagai kader paripurna yang bersertifikat. Sehingga saya hari ini resmi, memang walaupun dahulu Bro NCS tahu saya dari partai yang berbeda, tetapi hari ini saya 100% adalah kader PSI yang sudah bersertifikat. Dan yang paling penting adalah bagaimana ke depan politikus-politikus kita yang sudah senior-senior itu, yang sudah 3 kali periode, sudah 4 kali periode, sudah menjabat wali kota, bupati, ingin mendistribusikannya kepada anaknya yang tidak mempunyai kemampuan politik, ya, kepada keluarganya yang tidak memiliki kemampuan politik, sehingga mereka merasa ini adalah sebuah perusahaan multi nasional yang bisa diwariskan kepada keluarganya. Inilah cita-cita PSI ke depan, akan kita geser para politikus-politikus tua, ya.
dan di PSI juga selalu mengedepankan wanita. Transgender harus gender harus diutamakan, perempuan harus diutamakan, kesetaraannya dalam bekerja. Ya. Bukan berarti bro and sis nanti yang sudah berkeluarga, sis di rumah, aku kata PSI, aku kader PSI, aku kata ketua PSI Sumut, setara sama abang sebagai suami. Tidak, sis. Yang namanya perempuan itu kalau di rumah, dia tetap milik suaminya. Harus patuh dan taat terhadap suaminya. Namun yang dimaksud PSI adalah bagaimana dalam dunia kerjaan, bagaimana dalam dunia pelayanan umum, wanita dan pria itu harus sama haknya. Sehingga PSI dalam persyaratan menjadi anggota ada satu buah poin yang disebut tentang larangan poligami. Ini bukan persoalan agama, tapi ini adalah persoalan partai politik, ya, strategi pemenangan partai. Kalau bro and sis mau bicara agama, jangan dibicara di ranah politik. Silakan ke masjid, silakan ke gereja, silakan ke wihara, silakan ke kuil. Tapi kalau bro and sis mau berbicara mengenai politik, kita harus mengerti mana pointer-pointer politik dan mana strategi-strategi politik, sehingga bro and sis tidak gagal paham, istilah gaulnya. Kan gitu, tidak gagal paham dalam memaknai, memahami partai-partai politik yang ada. Saya rasa bro ini dulu kata pembukaan dari saya, mungkin nanti bro Sutris yang lebih memahami dunia perpolitikan kita, karena beliau tokoh senior dari PDIP, dan nanti kita akan sharing kira-kira apa masukan, saran dan pendapat, sehingga dan harapan ya bro ya, bagaimana pemerintahan kita ke depan dapat lebih membuat demokrasi ini bergairah, dan sudah tentu kita yang milenial ini dapat menggantikan posisi para senioren. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan, belum saya tutup nih. Oke, terima kasih kepada Abang Ebenezer yang sudah memberikan tadi sedikit pemaparan tentang Bang Nejar, sorry Bang. Bang Nejar tentang balik bilang Bang, Bro Nezar gitu. Ya, Bro ya. Bang aja Bang. Abang aja. Kok nggak ada rencana masuk PSI? Kepada Abang yang sudah memaparkan, mungkin tadi kan dari kawan-kawan sudah menangkap, tapi kan untuk mana tahu ada kawan ingin bertanya, tapi kita lanjut dulu kepada Bang Sutrisno. Abang ini sebenarnya saya belum kenal, tapi saya perhatikan dari akun media sosialnya, Abang ini aktif. Bungkardar. Ini pahlawan tanah ini udah datang. Oke. Kita lanjut. Jadi Abang ini saya perhatikan di akun media sosialnya dekat sama rakyat-rakyat kecil. Jadi Abang ini memang aktif. Mungkin nanti dari kawan-kawan. Mantap. Ya. Mungkin nanti kawan-kawan lebih jelasnya Abang ini memaparkan soal demokrasi, tentang kerakyatan kecil sampai ke penguasa-penguasa besar. Untuk waktu saya kembalikan kepada Bang Sutrisno. Ya, terima kasih Bung Royman. Kau Gemini kan? Harus panggil Bung ini. Kalau Gemini harus panggil Bung. Kalau PSI harus dipanggil Bro. Ya. Kalau kau bicara tentang yang paling dekat dengan rakyat, bukan saya, tapi ada Pak Uba Pasaribu. Pak Uba Pasaribu ini Ketua Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera. Jadi orang di kawasan Medan dan Deli Serdang yang tidak punya KTP puluhan tahun diurus sama Pak Uba. Itu berarti dia lebih dekat dari saya. Beliau secara sudi menerima saya menjadi pembina di Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera.
diskusi ini menarik ketika John kemarin menawarkan saya ngobrol dengan Bang Sohibul. Lalu inisiatif saya bilang sama John, gimana kalau kita undang Bang Nezar, dia ketua PSI sekarang. Nah, inisiatif saya disambut oleh John, makanya Bang Nezar malam ini hadir. Bang Nezar ini senior saya di teknik, jadi dua-dua sama-sama sarjana teknik kami ini. Karena kami agak terinspirasi dengan Soekarno mungkin ya. Beliau sarjana teknik sipil, saya sarjana teknik kimia. Kami sama-sama dari USU. Nah, abang 92, 93, saya 96, makanya abang saya. Bang Gardar ini pun teknik ini dari UI. Ya, iya bang ya. Nah, jadi orang-orang yang masuk teknik itu biasanya agak-agak memilih jalan yang ya tidak umum lah. Latar belakang saya sewaktu menjadi mahasiswa, saya aktivis GMKI ya. Saya ketua BPC GMKI Medan 2003-2005. Itu juga yang membuat saya dekat dengan Bung Miduk, itu yang di samping Pak Uba Pasaribu itu, Bung Miduk. Nama aslinya sebenarnya Yusrijal, tapi panggilan di sehari-hari Bung Miduk. Beliau ini ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, Kota Medan. Itu jadi teman saya ini. Jadi kita udah berteman lama, jadi saya tersesat di partai politik, beliau jadi jurnalis ya. Yang depan kita ini juga teman-teman Yuda, jurnalis-jurnalis handal yang ada di lapangan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, karena sebagian besar mungkin banyak yang saya